Pertama, tentu kita harus melihat kenapa ada kenaikan 1%, karena memang ini merupakan kewajiban pemerintahan ini untuk menjalankannya sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang telah diputuskan baik oleh pemerintahan maupun DPR yang lalu. Nah, oleh karenanya memang tidak mudah untuk mengambil keputusan. Pak Prabowo pasti tidak mudah untuk mengambil keputusan dengan situasi ini. Pada sisi lain kan undang-undang harus dijalankan. Bahkan definitif menyebutkan per 1 Januari 2025. Oleh karena itu saya kira kita melihat kebijakannya saja gitu ya. Ketika kemudian pemerintah mengumumkan bahwa yang akan diterapkan dari pemberlakuan kenaikan 1% atau menjadi 12% PPN ini adalah diperuntukkan untuk barang mewah. Jadi barang mewah ini kan konsumsi yang berkemampuan. Nah, oleh karenanya, karena konsumsi yang berkemampuan, maka harus dibarengi oleh kebijakan afirmatif, kebijakan yang pro rakyat. Dan saya kira ini juga sudah disampaikan oleh pemerintah bahwa pada saat menerapkan kenaikan 12% untuk barang mewah atau dikenakan untuk kalangan masyarakat yang berkemampuan, maka pada saat yang sama juga ada program-program pro rakyat yang ini untuk meningkatkan kemampuan ekonomi di masyarakat. Jadi ya intinya bahwa ingin ada suatu pendapatan dari kalangan berkemampuan kemudian digeser kepada yang memang membutuhkannya. Saya kira ini sungguh mulia ya. Tinggal bagaimana memang ke depan pemerintah menyiapkan mitigasi apabila terjadi dampak ataupun impact dari kenaikan di kalangan berkemampuan ini terhadap sektor lainnya. Oleh karenanya untuk sektor yang ini menjadi kebutuhan pokok masyarakat seperti sembako kan di 0% kan. Ini kebijakan afirmatif ya. Kemudian juga ada insentif-insentif yang akan diberikan kepada masyarakat yang memang berpenghasilan rendah. Ini juga insentif adalah untuk meningkatkan kemampuan ekonomi di masyarakat kelas tertentu. Nah, oleh karena itu menurut saya yang penting dijaga supaya memang kenaikan ini tidak berdampak kemana-mana. Dan saya meyakini pemerintah telah mempersiapkan, merencanakan mitigasi dan cara-cara yang lebih terukur untuk bisa betul-betul kenaikan ini sesuai dengan yang diharapkan, bahwa kenaikan diberlakukan di segmen barang mewah yang ini menjadi segmen masyarakat berkemampuan. Pada sisi lain tentu dalam jangka waktu pendek ini juga akan meningkatkan program-program pro rakyat dan penguatan ekonomi pada kalangan masyarakat lainnya. Ini pemerintah menjaganya, DPR juga turut untuk menjaganya. Ya, dalam jangka waktu panjang ya kita berharap bahwa dengan kenaikan PPN ini dapat memperkuat fiskal negara. Semakin kuat fiskal negara, semakin kita memiliki kemampuan dari sisi keuangan. Juga kita berharap bahwa ke depan pembangunan akan lebih agresif, pembangunan akan lebih menyentuh terhadap sektor-sektor yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang ini menjadi kebutuhan dasar hidup masyarakat, dan ya pada akhirnya kita bisa mengejar pertumbuhan ke depan. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR, kami merumuskan bahwa ada hal yang memang kita juga harus turut mendukung keinginan dan harapan pemerintah melalui kita akan mendukung terhadap upaya-upaya tata kelola yang baik, good governance. Kemudian kita juga sedang berupaya terus menggali informasi dari sektor-sektor yang ini bisa memperkuat PNBP. Kemudian yang bisa memperkuat sektor-sektor pajak. Artinya bahwa BAKN bukan hanya bermitra strategis dengan BPK RI dalam rangka menelaah terhadap hasil temuan-temuan yang
ini bisa kami dalami dan kemudian kami telaah, melakukan penambahan informasi, pendalaman informasi, dan kemudian meneruskannya kepada komisi-komisi. Selain juga kami melaporkan secara berkala di paripurna, tentu kami bersepakat di BAKN juga untuk membantu agar juga meletakkan dasar-dasar yang kuat terhadap tata kelola pemerintahan, tata kelola badan usaha milik negara, tata kelola pemerintahan daerah, tata kelola badan usaha milik daerah yang memenuhi asas-asas good governance. Ini yang sedang dirumuskan. Mudah-mudahan saya kira dengan keikutsertaan kami juga, kami turut berperan di dalam keinginan Pak Prabowo di dalam menutup kebocoran-kebocoran negara, kemudian melakukan optimalisasi terhadap sumber daya alam, apalagi kita akan melakukan hilirisasi dari 21 komoditas. Tentu ini adalah hal-hal yang ditopang, harus ditunjang oleh kemampuan fiskal negara ke depan dengan cara ya kita secara agresif mencari sumber pendapatan sambil juga menutup kebocoran-kebocoran.